lagi bahwa kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75, dan kita akan penuh dengan sukacita mengingat perjuangan-perjuangan yang telah dilalui oleh leluhur-leluhur kita, dan kita telah menikmati hasilnya. Dan pagi hari ini untuk menghargai setiap perjuangan mereka, untuk menghargai kemerdekaan negara Republik Indonesia, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa kemerdekaan yang kami terima Tuhan akan benar-benar menjadi kemerdekaan yang sejati Tuhan, yaitu kemerdekaan yang kami terima di dalam Kristus Tuhan. Sebab Engkau juga telah mati bagi kami, telah memenangkan kami dari segala kutuk-kutuk dosa, dari segala kutuk maut Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah benar-benar merdeka di dalam Engkau Tuhan. Dan oleh karena kemerdekaan itu Tuhan, maka kami dengan leluasa untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi penghakiman dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Bapa Surgawi yang telah menyelamatkan kehidupan kami, telah menjamin keselamatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami akan memberkati nama-Mu Tuhan. Oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib. Oleh karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Oleh karena Engkaulah yang menebus kehidupan kami. Dan Engkaulah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala persembahan pujian kami, segala persembahan penyembahan kami Tuhan. Apa yang kami dapat lakukan pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati pujian dan penyembahan kami. Dan kami rindu kami dipenuhkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesusku,
seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kaulah penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkau yang telah memerdekakan kami Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kala menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari setiap kita yang kagum akan Tuhan, mari puji namanya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian kita. Sebab hanya Yesus Tuhan yang layak terima segala penyembahan kita. Oh, mendengar namamu, ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya Engkau yang layak, oh Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti janji-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh tiada Tuhan seperti Yesus Tuhan kami. Tuhan yang sanggup membebaskan kami dari segala perbudakan dosa. Tuhan yang sanggup membebaskan kami dari kutuk maut. Kami memuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau lebih dahsyat lagi Tuhan. Sebab kami juga memperingati hari kemerdekaan negara kami Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap bersukacita bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari coba berikan senyuman kanan kiri dulu, depan belakang. Walaupun tidak terlihat, tapi kasih kita tersampaikan. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang ajaib,
lebih ajaib dari segala sesuatu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung Tuhan, perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya masih lihat wajah-wajah yang cemberut. Lebih bersuka cita lagi, kita merdeka. Amin. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Kaulah Raja keagungan Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikan ku kemuliaan
dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Saya berikan waktu untuk jemaat mempersiapkan dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, ibadah kami. Dan tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk mengembalikan berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
mengundang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tiada seperti Engkau, Segala besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Saya serahkan kepada hamba yang lain. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini suara hati kami yang keluar dari hati yang paling dalam. Kami mengakui bahwa tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang melebihi Engkau Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Dan tidak akan pernah ada yang dapat menyamai Engkau di dalam hidup kami. Engkau yang termulia, Engkau luar biasa. Engkau yang layak kami puji, Engkau layak kami tinggikan. Tidak ada yang lebih daripadamu. Karyamu ajaib, perbuatanmu besar. Dan keajaibanmu adalah memerdekakan kami sebagai bangsa yang merdeka. Dan kami percaya kemerdekaan yang sejati Tuhan berikan kepada kami. Biarlah jemaat, kami hamba-hambamu boleh hidup dalam satu negara yang merdeka dengan keadaan yang merdeka juga. Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu supaya kemerdekaan ini benar-benar terasa dan kami nikmati. Engkau sudah memerdekakan kami dengan kemerdekaan yang sejati. Sebab itu Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu pada pagi ini menyapa kami, menguatkan kami, mengajar kepada kami, bahkan membuat kami lebih beriman kepadamu bahwa kemerdekaan itu Tuhan sediakan buat kami. Bukan semata-mata karena kebaikan kami, tapi karena rencana-Mu yang ajaib buat kami. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapan yang sama Tuhan turunkan atas kami umat-Mu, supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu, kami dapat melaksanakan dan melakukannya, dan kami benar-benar merasakan kemerdekaan itu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kemuliaan, kebesaran, pujian kami persembahkan. Dan dalam nama-Mu juga kami mohonkan berkat untuk jemaat-Mu ini, berkat yang limpah-limpah dari Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Shalom, sidang jemaat. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara ya. Masih dalam sebuah renungan tentang kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, tema kita bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Ya, kita telah belajar bagaimana Tuhan memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu pada minggu yang pertama lalu saya sampaikan kepada saudara, supaya kemerdekaan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita, saya dan saudara sekali merdeka tetap, sekali merdeka tetap
Sekali lagi, sekali merdeka tetap oke, puji Tuhan ya. Bagaimana supaya kita tetap merdeka? Merdeka yang dalam bahasa Inggris disebut dengan free atau bebas. Ya, kemerdekaan adalah freedom. Dan kita melihat saudara, waktu itu ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Anda. Merdeka itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, masih ingat? Ada 3 arti kemerdekaan. Yang pertama, kamus besar bahasa Indonesia berkata bebas dari perhambaan atau penjajahan. Jadi kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan. Makanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ya. Yang kedua, kemerdekaan itu tidak terkena tuntutan atau pernah terkena tuntutan lalu dibebaskan. Itu kata merdeka. Orang dituntut dengan sebuah hukuman lalu kita dibebaskan. Itu juga merdeka, bebas. Orang kena satu kutuk lalu kutuk itu dilepaskan ya, itu juga namanya merdeka. Lalu yang ketiga waktu itu kita melihat bahwa merdeka itu tidak terikat atau tidak tergantung kepada sesuatu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada ikatan-ikatan yang mengikat seseorang sehingga tidak merdeka. Mungkin saudara tidak diikat penjajah, tapi Anda diikat kopi. Kalau tidak minum kopi pusing, itu kan ikatan saudara ya. Harusnya jemaat tumpang ada jemaat yang merdeka, minum kopi, tidak minum kopi ya tidak usah pusing. Halo? Oh ya? Amin? Ada lagi yang terikat dengan yang lain, saudara ya. Kalau enggak ngerokok itu enggak enak gitu loh ya. Sebetulnya kalau enggak ngerokok ya enggak apa-apa, tapi lebih baik enggak makan daripada enggak ngerokok. Kalau enggak makan itu ya masih segar, kalau enggak ngerokok ya enggak segar. Saya katakan itu ikatan, saudara. Ya, ada orang berkata, isu-isu itu enggak caring itu enggak enak loh. Jadi mendung itu ya saya susah. Kenapa? Matahari tidak keluar, tidak bisa caring. Saya berkata, caring, tidak caring kita tetap merdeka. Betul ya? Jadi ikatan demi ikatan itu tidak ada, saudara. Ya, kadang-kadang kita terikat kepada sebuah kedudukan kita. Ada banyak orang tidak siap untuk pensiun. Kenapa? Tidak merdeka karena sebuah ikatan. Namanya jabatan. Kalau sudah mau pensiun stres ya. Kalau sudah pensiun, walaupun sudah pensiun, dia tidak bisa menyesuaikan diri, tidak merdeka. Pakai pakaian dinas keliling ke kantor, saudara ya. Hanya cuma lihat kantor lalu pulang gitu ya. Nah itu tidak bisa disembuhkan kalau orang itu tidak mau merdeka. Dia terikat. Apalagi pemimpin-pemimpin yang belum pensiun marah terus kepada anak buah. Begitu pensiun tidak ada anak buah, anak dimarah terus saudara ya. Sampai anaknya berkata dinas sohispa gitu ya. Mau dinas sudah pensiun itu apa namanya? Ikatan, itu tidak merdeka. Lalu yang disebut dengan merdeka adalah sesuatu yang dikatakan oleh proklamasi kita. Proklamasi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kemerdekaan bukan menjadi bebas tidak terbatas, tapi tetap dalam sebuah pengawasan, perpindahan kekuasaan, perpindahan kedaulatan, pemindahan kekuasaan dari penjajah diperintah oleh negara sendiri. Dan namanya perpindahan ini saudara harus dilakukan dengan cara seksama, sungguh-sungguh, menyeluruh, detail, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada banyak orang merdeka pelan-pelan saudara ya. Saya sempat bertanya kepada teman saya, loh gimana sekarang? Yo puji Tuhan loh, saya ini sudah tidak begitu kayak dulu katanya. Kenapa? Dulu tuh kan mabuk setiap minggu, setiap malam minggu. Sekarang mabuknya cuma 1 bulan sekali loh. Nah kenapa kok 1 bulan sekali? Ya pelan-pelan lah. Pernah dengar itu? Halo? Dulu tuh saya ngerokok tuh 1 hari 10 pak loh. Sekarang ini tinggal 5 pak. Nanti kan lama-lama jadi 3 pak, lama-lama jadi 2 pak, lama-lama 1 pak, lama-lama sekali ngerokok. Tapi kalau hawanya beda ya kembali 2 pak, terus naik 3 pak, ya namanya merdeka itu kan ya pelan-pelan. Pernah dengar itu saudara ya? Pelan-pelan. Saya tetap berkata merdeka itu pemindahan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, hari ini kita sampai hal yang kedua.
kita tidak terkena kepada sebuah kutuk. Walaupun dulu kita adalah orang-orang terkutuk. Dan kutuk paling besar adalah kutuk dosa. Dan siapakah yang kena kutuk dosa? Mari kita buka sama-sama dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 23. Nih penjajah terbesar ini namanya ya, silakan. Roma pasal yang ketiga. 3 ayat 23 demikian. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara bahwa orang-orang Yahudi menjadi marah waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kemerdekaan. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tetap dalam firman-Ku, firman-Ku tetap di dalam kamu, kamu adalah murid-murid-Ku. Dan kalau ada firman dalam hidupmu, ada kebenaran dalam hidupmu, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Maka orang Israel menjadi marah dan berkata, kami keturunan Abraham tidak pernah dijajah oleh siapapun juga. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun juga. Mereka lupa bahwa 400 tahun mereka dijajah di Mesir. Mereka tidak menyadari pada waktu mereka berkata kami orang merdeka, mereka sedang dijajah oleh pemerintah Roma. Sebab itu mereka kehilangan identitas Yahudi, identitas Israel. Ya, mereka sudah pakai nama-namanya orang Romawi. Tapi mereka berkata kami tidak pernah dijajah. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu seringkali tidak menjadi sebuah hal yang didambakan menjadi kenyataan. Kenapa? Orang dijajah tidak merasa dia dijajah. Dan sampai kapanpun orang yang tidak merasa dia jajah, dia tidak pernah bisa merdeka. Kenapa? Dia sudah merasa merdeka di tengah-tengah masa yang tidak merdeka. Sebab itu banyak orang dikatakan Yesus Kristus Tuhan berkata, kalau orang berbuat dosa, dia itu dijajah oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Dan siapakah orang yang tidak berdosa? Seluruh dunia tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara, terasa atau tidak terasa, manusia itu dijajah loh. Yang menjajah adalah dosa. Ya. Lah kenapa? Saya katakan akibat dari penjajahan itu Roma 6:23, tolong. Roma 6:23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa itu ialah maut. Tetapi karunia Allah Ya. ialah hidup yang kekal Ya. dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Bahasa Jawa disebut paupaing dosa kui pati, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat pati, kematian, itu adalah sesuatu hitungan terakhir dari semua orang dalam sebuah kehidupan. Makanya dalam tradisi Jawa, kalau ada seorang lahir, apapun hari kelahirannya selalu dihitung. Dan hitungan orang-orang Jawa, pati itu letaknya paling akhir dan diurut dengan kata sandang, pangan, bejo, loro, pati. Pati itu terakhir, saudara. Sandang, pangan, bejo, loro, pati. Orang Tionghoa sama ya ya? Jarwo mungkin tahu itu hitungan orang Tionghoa. Sen, lao, ping, ku, se. Saudara. Tetap pati itu terakhir. Sen, lao, ping, ku, se. Walaupun ada yang mengubah sen, lao, ping, se, gu. Gu itu susah, se itu mati. Dan antara susah dengan mati, itu sesuatu yang dekat sekali. Di mana ada orang susah, orang itu cepat mati. Di mana ada orang mati, selalu ada susah. Makanya rumah di tempatnya jenazah diletakkannya selalu disebut dengan rumah duka. Bapak Ibu Saudara, di era kemerdekaan ini coba kita melihatnya. Apakah saya dan saudara sudah benar-benar merdeka? Dan merdeka yang paling penting adalah merdeka dari dosa, karena upah dosa itu kematian. Dan sebelum ada yang namanya kematian,
Alkitab mencatat yang disebut dengan hal-hal yang menghantarkan kepada kematian. Coba kita lihat ya dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-28. Ada hal-hal yang menghantarkan manusia menuju kepada kematian, ayat 48. Coba kita lihat. Ulangan 28:48. Ya. Maka dengan menanggung lapar dan Ini karena haus. dosa. Kalau engkau berdosa orang Israel, kalau engkau tidak melakukan kebenaran firman, kalau engkau tidak taat, tidak mau jadi hamba Tuhan dengan baik, ya, tidak mau dimerdekakan di dalam Tuhan, maka dengan menanggung lapar dan haus sebentar. Lapar itu bahasa Jawanya apa? Luwe, haus, ngelak. Dengan menanggung lapar dan haus, terus Pak. Dengan telanjang dan kekurangan. Telanjang bahasa Jawane ojo mudo saudara, jangan mudo, telanjang. Telanjang dalam ini bukan karena telanjang itu mudo ya. Kekurangan pakaian gitu ya. Compang-camping itu benar bahasanya yang betul itu compang-camping. Compang-camping itu ya terbatas pakaiannya ya. Jadi tidak sampai telanjang. Tapi kalau toh harus diterjemahkan dengan telanjang, ya memang telanjang. Coba kita lihat ya, lapar, haus, telanjang, dan kekurangan akan segala-galanya. Semua kurang, itu namanya apa? Miskin, melarat, meyu. Ya, tidak cuma meyu jen, meyu semuanya ya, dalam segala-galanya. Coba kita lihat. Lalu terus, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. ya Tuhan berkata kalau engkau memang tidak mau dimerdekakan, merdeka itu adalah pindah kedaulatan, pindah pemerintahan. Kalau kamu tidak mau aku perintah, tak pimpin, tidak sengaja atau sengaja kamu menolak kedaulatan Tuhan, biar musuh yang akan berdaulat atasmu, memerintah engkau. Nah kalau sudah musuh yang memerintahkan engkau, lalu Pak? Ia akan membebankan kuk besi Ia ke atas akan tengkukmu. membebankan kuk. Kuk itu beban, membebankan kuk. Sama-sama punya beban loh saudara. Orang merdeka dalam Yesus juga dipasang kuk, orang yang tidak merdeka juga dipasang kuk. Tapi lihat bedanya, kuk yang dipasang oleh musuh itu kuk yang dibuat dari besi dan sangat berat. Bebannya berat, kuknya besi. Tahu kuk? Kuk itu kalau pasangan sapi dipakai itu ya namanya pasangan itu loh. Kayu yang ditaruh di atas lehernya sapi, itu namanya kuk. Basa Jawa ini pasangan. Tapi orang yang didaulat oleh Tuhan, katanya, kuk yang kupasang itu enak, kata Tuhan, dan bebannya pun ringan. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Itu orang merdeka. Semua beban berat bukan bagian orang yang merdeka. Orang merdeka bebannya ringan. Yang setuju katakan. Kuknya enak. Yang setuju katakan. Saya melihat di desa-desa sekarang kalau orang pakai sapi untuk nggaru, ngeluku, dipasang kuk, dipasang pasangan, itu selalu dikasih karet, saudara. Bahkan saya yang paling baru itu lihat di desa, saya berhenti ada sapi-sapi yang narik beban, di kuknya itu, di pasangannya itu dikasih spon. Wah enak ya. Jadi dengan enaknya kuk, sapi itu merasa nyaman dan ringan. Saya katakan kepada saudara, ayo kita belajar menikmati kemerdekaan dengan satu standar ukuran. Pokoknya kalau sesuatu itu berat, itu bukan dari Tuhan. Amin. Saya dapat satu berkat dari seorang teman, dia berkata, aduh berat. Musim begini melayani jemaat kecil, tidak ada persembahannya, mesti bayar listrik karena gerejanya di desa. Abot, berat. Bangun tidak selesai-selesai. Saya berkata kepada dia, sorry loh kita ini hamba Tuhan, kita mesti ingat tentang kemerdekaan. Kalau Tuhan pasang kuk, kuknya itu ringan.
Dan cooknya itu enak. Bebannya ringan. Kalau memang kamu melayani sudah dengan keberatan, mandeko pelayanan itu bukan dari Tuhan loh. Loh, aku mandek pelayanan ya apa Pak? Yesus tetap Tuhan, tidak berubah. Wes tolerenoy pelayanan, tidak usah melayani. Yesus tetap Tuhan, kamu ngelayani dia ya Tuhan, kamu tidak ngelayani dia ya Tuhan, betul tidak? Kalau memang kamu keberatan melayani, tinggalan pelayanan. Percaya, lek kamu mundur, ratusan ribu orang akan ganteni kedudukanmu sebagai pelayan. Saya juga sampaikan berkat ini kepada jemaat Tumpang yang melayani Tuhan. Jangan melayani dengan sebuah keberatan, dengan beban berat. Sorry, Anda ngelayani Yesus ya Tuhan, sampean gak ngelayani, aku ndak ngelayani, Yesus tetap Tuhan. Lek aku mundur ya apa Pak? GBI Tumpang. Nanti ada pengganti yang Tuhan suruh untuk menggantikan Anda di tempat yang sama. Sorry. Layanilah dengan merdeka. Jadilah pelayan dengan sukacita. Halo? Amin? Layani dengan sukacita. Ya kadang-kadang memang ada sesuatu yang membuat kita tidak sukacita. Tapi tetaplah bersukacita. Karena apa? Kalau itu dari Tuhan, dia membuat kita berat, saudara. Saya kemarin sehari itu ditelepon Ibu Gembala, ya rada bingung saudara. Ngerasano Ibu Gembala ini, saudara-saudara harap maklum Ibu Gembala kita ini umur 80 lebih. Sebentar ngomong, Steph, nanti layani minggu ke-4 apa 5 ya? Bu, ya apa ya? Isa apa enggak? Saya tak atur ya mam, tak janjian tak atur. Ya wis, langsung malam-malam saya di WA, ini loh ada orangnya. Ini enggak ngerasani, ini gunem wongnya ono kok saudara ya. Lek ngerasani kan wongnya gak ono. Dan lebih baik kita ini gunem daripada ngerasani. Di WA. Tolong jawaban pertanyaan Mami. Isa apa ndak minggu ke-4 apa ke-5? Waduh, iki wis mulai kenceng iki khawatir saya. Tak jawab. Isa mam minggu ke-5, minggu ke-4. Nanti ke-5 off, pertama September masuk lagi. Oke, thank you. Ya, God bless you. Tak jawab. Thank you, God bless you too. Saya ngomong bebas kan? Tuh kemarin. Mami ngeluh, gak enak awak menekot bau. Loh kena iki ya apa sih saudara? Mari ke-4, ke-3. Ya apa lah menurut saudara-saudara begini nih. Terus kalau saya menganggap ini pelayanan bukan dari Tuhan, jadi beban berat kan? Halo? Betul ya? Terus ngomel-ngomel khotbah tanpa ayat. Wes tuwek, ngomong gak genah. Isu dele. Sore mendol, betul ya? Jari 3, jari 4 tersinggung. Ya terus saya berkata gak diwongno. Penaknya sembarangan ngongkon aku. Sopo aku iki? Bisa enggak kira-kira kalau mau berbuat begitu? Bisa. Terus pore. Wes lek niat ngongkon ya ngongkon, lek dak ya gak khotbah, selamanya gak paten. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Atau saya ngomong, sorry mam, minggu depan saya desa khotbah, saya akan duduk diam diri. Ada loh teman saya ngomong begitu. Saya akan duduk diam. Apa? Ya pokoknya saya akan berhenti sebentar duduk diam. Ternyata benar-benar didudukkan oleh Tuhan dan didiamkan. Stroke. Benar ini saudara. Saya ngomong lambiku ini mesti hati-hati ngomong loh. Duduk diam, tenang, duduk diam. Engkau lihat Tuhan sing duduk no. Anda akan duduk. Stroke, betul. Betul loh. Nah saudara-saudara. Kenapa kita tidak jam merdeka sehingga waktu saya datang. Saya mulai masuk gereja. Ketemu beliau berkata. Jari ini 4, jari 3. Merdeka enggak kira-kira saya? Dan saya akan melayani dengan berat, saya akan melayani dengan tidak sukacita. Saya kehilangan sebuah kemerdekaan. Saya berkata jangan mau digoda oleh sang penjajah yaitu dosa. Jangan mau digoda oleh iblis sang penjajah. Sekali merdeka, yang keras, sekali merdeka. Kalau orang merdeka itu tidak pernah tersinggung. Betul ya?
Dan orang yang tersinggung, gampang tersinggung disebut dengan kekanak-kanaan. Saya ngomong sama Bu Stefanus, wah wis gede kayak cilik di ngono-ngono tae porek. Sorry. Anak itu walaupun gede, kalau engkau perlakukan sebagai anak kecil, dia akan menjadi anak kecil. Orang dapat tersinggung itu kenapa? Dia diperlakukan sebagai anak kecil. Yang salah yang siapa? Yang memperlakukan. Jemaat yang tidak pernah diistimewakan, dia tidak akan pernah tersinggung. Jebret! Dia tidak tersinggung berkata, aduh wis biasa. Tapi kalau sudah mulai dielus, kakean dielus, disentak, nrodok. Halo? Halo? Saudara, yang menjadikan anak-anak kita tidak dewasa itu karena orang tua selalu memanjakan anak. Dielus, disungkani, ojo engkau sungkan. Mantu tuh sebenarnya semua dewasa. Kapan ada mantu tidak dewasa? Mantu tuh yang tidak mau berdewasa moro tua. Ojo ngono, iku anak wong, ojo dituturi loh. Iku anak wong, ojo dituturi. Betul enggak saudara ya? Satu kali dituturi, minggat. Betul enggak saudara ya? Betul? Sebab itu kita merdeka. Kita tidak usah tersinggung, kita tidak usah, ya sudahlah kita terima semuanya. Sesuatu beban, memang beban, tapi beban itu ringan. Saya hari ini ketemu Mami juga dengan hati yang sejahtera. Kenapa? Saya merasa bukan dia kok yang nyuruh saya melayani adalah Tuhan, kepala gereja ini loh. Yesus kepala gereja kita, Yesus adalah gembala kita yang baik, yang percaya katakan. Sebab itu kita ini merdeka. Sebentar, kalau kita lihat satu-satu tolong. Ulangi lagi Pak, supaya kita bisa melihat kemerdekaan itu sampai di mana. Maka dengan menanggung lapar dan haus. Cukup. Saudara seharusnya ditetapkan untuk menjadi orang yang lapar dan haus karena dosa. Ada proklamator, ada kemerdekaan yang dilakukan oleh Yesus disalib. Dia itu disalib dalam keadaan lapar. Sejak malam dia ditangkap di Getsemani, dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Dikom semalam menunggu pengadilan, besok dibawa ke Pilatus, dari Pilatus balik imam besar, dari imam besar ke Pilatus lagi, dari Pilatus ke Herodes, dari Herodes ke Pilatus lagi, Pilatus menyerahkan kepada rakyat untuk dihukum. Dia tidak pernah ada satu break untuk makan pagi dan makan siang. Yesus benar-benar lapar waktu dia disalibkan. Sampai ditusuk tombak. Apanya? Lambungnya keluar apa? Air dan berarti tidak makan. Lambung itu tempat makanan pertama. Ditusuk tidak ada makan. Dia lapar. Kok bisa ya Tuhan mengalami lapar yang demikian? Tak ceritani. Sesungguhnya lapar sayalah, lapar jemaat tumpang yang ditanggungnya. Sehingga dia berikan jaminan kepada kita, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Burung di udara Tuhan pelihara, masakan jemaat tumpang Tuhan tidak pelihara kita. Corona Pak, tidak bisa kerja Pak. Corona keadaan, tapi makan adalah kebutuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kebutuhanmu. Yesus mati dalam keadaan haus. Sampai dia berkata, aku haus. Tentara Roma mengaduk mur, satu campuran obat, ya, yang sepertinya mengandung anti sakit, mungkin paracetamol kalau sekarang, dicampur dengan anggur asam. Pikirnya kalau mau minum anggur yang asam cepat mabuk dan rasa hausnya hilang, rasa sakitnya berkurang. Dicocokkannya anggur itu, Yesus tidak minum. Sampai dia mati. Dia mati dalam keadaan haus. Bagaimana Tuhan pencipta bisa mati keadaan haus? Yang ditanggung itu haus saya dan haus saudara. Supaya di dalam dia kita menjadi terpenuhi semua kebutuhan kita. Dan kita tidak kehausan apapun juga. Kita puas di dalam Tuhan. Lanjut. Dengan telanjang dan kekurangan. Sebentar.
dengan telanjang. Tahu saudara waktu Tuhan Yesus disalibkan? Pakai jas warna apa? Pakai piyama? Dia telanjang. Loh Pak, enggak Pak, itu ada kain sedikit menutupi kemaluannya. Saudara, menurut tradisi Israel, yang namanya orang dihukum itu ditelanjangi. Loh Yesus kan enggak, mungkin ditelanjangi juga. Makanya tidak ada wanita yang bisa dekat dengan dia kecuali muhrimnya, ibunya. Ya secara estetika, keindahan dan etika kesopanan, patung-patung yang kita lihat sekarang itu penyalipannya ada selembar kain yang dipasang di sana. Tetapi sesungguhnya Yesus disalibkan dalam keadaan telanjang. Supaya apa? Supaya Anda tidak pernah kekurangan pakaian. Itu namanya bunga bakung di padang dihiasi. Masakan jemaat tumpang tidak akan diberi pakaian dengan cukup. Dan kekurangan apa Pak? Dan kekurangan akan segala-galanya. Kekurangan akan segala-galanya artinya miskin. Saudara, waktu Yesus lahir, dia tidak memilih jadi pangeran di sebuah istana. Tapi dia pilih menjadi seorang rakyat. Dari keluarga miskin. Kenapa saya katakan keluarga miskin? Karena waktu bayi dia dipersembahkan, ditahirkan di rumah Tuhan, Yusuf tidak bisa membawa seekor domba atau lembu jantan sebagai pentahirannya. Dia cuma bisa bawa burung tekukur. Kenapa? Itu hukum bagi orang miskin. Dan waktu Yesus hidup, dia tidak punya rumah, tempat tinggal di mana. Sampai dia berkata, di manakah engkau tinggal? Yesus menjawab, serigala ada lubang. Betul? Burung di udara ada sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mati saja kuburan pinjam, saking miskinnya. Tapi ada berita besar. Kenapa dia menjadi miskin? Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya jemaat tumpang yang miskin jadi kaya. Yang kaya kian lama, kian kaya, tambah lama, tambah kaya. Untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ini merdeka. Lanjut, dikit lagi. Engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Kalau engkau tidak mau jadi hamba Tuhan dengan baik, tak suruh yang lain memperhamba engkau. Saudara, ini tantangan buat saya. Seolah-olah firman berkata, kalau kamu tidak mau melayani Tuhan dengan baik, tidak jadi hamba Tuhan dengan baik, yang lain akan jadi memperhamba engkau. Daripada kita diperhamba oleh persoalan, lebih baik kita jadi diperhamba oleh Tuhan. Daripada kita ditekukkan lutut kita oleh masalah, lebih baik kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Lanjut Pak. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, Ya, sampai engkau dipunahkannya. kuknya telah saya terangkan. Sampai kapan? Sampai engkau dipunahkan. Ini namanya kutuk. Hari ini kita persiapan tirakatan besok hari kemerdekaan. Kita tidak hanya dijajah oleh dosa, tapi kuk. Perhambaan, kutuk, sudah Tuhan bebaskan. Dan saudara diberkati dengan Tuhan luar biasa. Sebab itu saya berkata jemaat tumpang, merdeka sekali merdeka tetap merdeka. Jangan mau diperhamba oleh tetek bengek kehidupan. Amin. Halo jemaat, jangan tersinggung dengan sesama jemaat, jangan tersinggung dengan pelayan-pelayan, jangan tersinggung dengan sesama, jangan tersinggung dengan apapun juga. Kenapa saya dan Anda mesti menyerahkan hati untuk diperhamba kembali? Ya, dan puji Tuhan, nanti sore akan saya lanjutkan kemerdekaan ini saudara ya. Supaya kita ini benar-benar merdeka. Yuk terima salam saya, merdeka!
Oi merdeka, sekali merdeka. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Kami bebas dari dosa. Kami bebas dari tuntutan. Kami lepas dari hukuman. Kami menjadi merdeka. Tuhan tolong kami. Berikan kami mental kemerdekaan yang sejati. Biar api kemerdekaan itu tetap menyala dalam hidup kami. Kami tidak mau diperhamba oleh perasaan kami. Kami tidak mau diperhamba oleh sesuatu yang kami pandang tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami tidak mau lagi diperhamba karena sesuatu yang mengganggu sukacita kami. Hari ini kami lepaskan dalam nama Yesus segala sakit hati, kekecewaan, sesuatu yang mengganggu pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami singkirkan. Dan dengan berkat Yesus Tuhan juga kami undang sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala hal akan memerintah hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu, berkati kami semua, dan biarlah kemerdekaan itu menjadi hak dan pilihan kami hari ini dan seterusnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Pendeta Stefanus atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan kini kita akan mendengarkan warta gereja sambil ada warta gereja dijalankan, sambil warta gereja dibacakan, kami persilakan petugas diakonia untuk menjalankan kantong persembahan. Warta gereja untuk hari ini masih ada tetap ibadah sore seperti biasanya, dan minggu depan tetap ada ibadah pagi dan sore. Dan untuk pengumuman selanjutnya, kami mengingatkan ada undangan dari keluarga Bapak Handoyo untuk resepsi pernikahannya. Untuk resepsi pernikahan saudara Hesron dan saudari Eris. Hari ini pukul jamnya bebas. Kami persilakan jemaat untuk dapat menghadiri resepsi acara pernikahan saudara Hesron dan saudari Eris di rumah kediaman Bapak Handoyo, Pulungan. Kini saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kami persilakan jemaat untuk kembali berdiri. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami, di mana Engkau telah pimpin kami dalam ibadah raya pada hari ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau menyatakan bahwa kami telah Engkau memerdekakan, Engkau telah bebaskan dari segala dosa. Bapa, kami juga menyerahkan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan Bapak Stefanus, berkati pelayanannya, kesehatan, berkati juga keluarganya. Demikian juga dengan Ibu Gembala kami, Ibu Erlina Budiarjo. Engkau senantiasa berikan kekuatan Tuhan. Engkau tambah-tambahkan kesehatannya di dalam melayani kami para jemaatnya di GBI Tumpang ini Tuhan. Engkau juga memberkati anak cucu, juga menantu Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari staf gembala, ketua komisi, juga yang sudah melayani Engkau, baik dalam LCD, dalam semuanya sudah melayani Engkau Tuhan, pemain musik. Tuhan memberkati jeripaya mereka. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah menabur benih pada saat ini, yang sudah memberikan persembahan. Bila Engkau sendiri yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Bapa,
Kami juga berserah buat anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau kembalikan kesehatannya. Terlebih pada kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Ibu Christine, Bapak yang pada saat ini menderita sakit di kaki. Tuhan, bila Engkau dokter dari segala dokter, Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan, kembalikan kekuatannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berserah buat bangsa dan negara kami di dalam menghadapi kemerdekaan. Tepat 75 tahun kami merdeka di esok pagi Bapak. Bela Tuhan, di dalam masa kemerdekaan ini Engkau akan kian memberikan jaminan keselamatan, keamanan bagi negeri kami. Berkati para Bapak Presiden, berkati para Menteri, TNI, Polri, semua penyelenggara pemerintahan. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan buat gereja-gereja-Mu di Indonesia, di Malang Raya, semua hamba-hamba-Mu, berkati semuanya Tuhan di dalam melayani Engkau. Itulah Tuhan, sampai dengan pemerintahan di mana kami tinggal, Engkau memberikan para mereka takut akan Engkau Tuhan. Bila mereka juga memberikan jaminan kebebasan bagi kami semua anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, ucap syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, carilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sidang jemaat kekasihku dan kekasih Allah, biji mata Allah, jantung hati Allah. Allah memberkati engkau, menolong, menjaga, memelihara, membela engkau, memberkati keluargamu, anak cucumu, usaha pekerjamu, kesehatanmu, keuanganmu. Dan Yesus Kristus Sang Putra memberikan kepada kita semua kasih karunia yang berlimpah. Sekarang pulanglah dengan damai, sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kita semua katakan amin. Selamat berhari Minggu. Dan Tuhan memberkati. I love you all.